Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya ingin menyampaikan bagaimana perkembangan dari riset saya, penelitian kerjasama luar negeri, sintesis dan karakterisasi material layer herbisida nanohibrid untuk sensor askorbat dan glukosa dengan elektroda yang dimodifikasi. Nah, penelitian ini merupakan kerjasama luar negeri yang mana anggotanya adalah saya sendiri, Rahadian Zainul, kemudian Gus Patni, kemudian Ilyas MD Isa, kemudian Nurhayati Hashim. Ini adalah penelitian pada tahun terakhir, tahun 2 dari 2 tahun yang direncanakan, yang didanai oleh Universitas Negeri Padang, PNBP. Bapak Ibu sekalian, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mengembangkan sensor berbasis nanohibrida herbisida layer untuk asam askorbat dan glukosa dalam darah dan makanan. Pengembangan sensor baru dan biosensor yang memungkinkan penentuan analitik penting untuk yang cepat, sensitif, dan selektif merupakan hal yang menarik. Asam askorbat dan vitamin C adalah antioksidan penting yang terlibat dalam pencegahan kerusakan sel yang merupakan jalur umum untuk kanker, penuaan, dan berbagai penyakit. Akibatnya asam askorbat banyak digunakan sebagai antioksidan dalam makanan, pakan ternak, minuman, formulasi farmasi, dan kosmetik. Asam askorbat adalah salah satu analit elektroaktif yang dapat dideteksi dengan mudah dengan menggunakan sensor elektrokimia dengan sensitivitas dan kesederhanaan yang tinggi. Untuk mengurangi potensi oksidasi asam askorbat yang berlebihan yang mengarah pada campur tangan dalam analisis sampel nyata menggunakan sensor elektrokimia, maka sejumlah elektroda yang dimodifikasi telah dikembangkan menggunakan mediator redoks yang tepat. Misalnya tembaga heksasianoferat, asam dodekilbenzen sulfonik didoping dengan nanopartikel polianilin atau kopolimer anilin dengan N-asam 3-propanasulfonat anilin atau tetrafulvalena tetracyanocyanodimetan TTF TCNQ garam organik. Bapak Ibu sekalian, dalam riset ini kita menggunakan metode sensornya nanti diverifikasi dengan menggunakan teknik voltametri. Nanti dilihat bagaimana kurva yang dihasilkan dari voltametri sehingga kita dapat menyimpulkan sensor itu memiliki tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini tentu adalah publikasi internasional bereputasi, proceeding internasional bereputasi, buku dan desain serta prototipe dari sensor serta uji feasibility sensor yang dikembangkan. Skala TKT adalah 4 pada tahun pertama dan akan menargetkan 6 pada tahun kedua dengan adanya prototipe, dan dari riset ini juga kita targetkan KI dan paten dalam luaran tambahan berupa buku dan hak cipta. Pengembangan ini kalau kita lihat secara pendahuluan, kita sudah ceritakan tadi ringkasannya. Ya, pertanian adalah sumber nutrisi penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, berbagai metode yang melibatkan teknologi terbaru telah dirancang untuk menghasilkan panen yang berkualitas tinggi dan berlimpah. Tentu, herbisida dan pupuk banyak digunakan untuk mencapai tujuan itu. Akibatnya, berbagai zat berbahaya telah mencemari tanah dan lingkungan berair, dan ini mengancam kesehatan manusia. Untuk mencapai kuantitas dan kualitas produksi pertanian, herbisida digunakan di sektor pertanian untuk mengendalikan berbagai macam gulma, rumput, berdaun lebar di perkebunan tanaman. Nah, pada kesempatan ini kita ingin mengembangkan sensor dengan bahan baku herbisida ini. Jadi sensor baru dengan katakanlah dengan biosensor yang memungkinkan penentuan analitik yang tepat dengan menggunakan herbisida yang ada di dalam bahan-bahan pertanian. Bapak Ibu sekalian, pada tahun kedua ini kita sudah menghasilkan beberapa luaran, ya. Baik sebelumnya mungkin saya ingin sampaikan
Ini adalah roadmap dari penelitian ini yang dimulai dari tahun 2017-2018 sampai 2020 sekarang. Itu ingin mendapatkan nanohibrid, ya, herbisida material pada pembuatan sensor. Ini aplikasi sensor untuk food dan darah 2021-2022. Kita juga ingin menghasilkan paten Scopus, dan pada akhirnya kita nanti ingin mendapatkan komersialisasi dari produk yang sudah dipatenkan tersebut. Bapak Ibu sekalian, metode yang kita gunakan adalah pertama kita mensintesis dan mengkarakterisasi nanohibrid bahan berlapis herbisida, dan ini kita sudah menghasilkan publikasi. Kemudian mengembangkan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi dengan menggunakan bahan nanohibrid berlapis herbisida. Ini kita sudah mendapatkan prototipe produk dan sudah mendapatkan hak cipta. Kemudian dalam rangka kita akan mengajukan paten, mempelajari perilaku voltametrik askorbat dan glukosa berbahan nanohibrid yang dilapisi herbisida yang dimodifikasi elektroda pasta karbon, dan ini juga sudah kita lakukan dan sudah ada beberapa publikasi yang kita keluarkan. Menentukan askorbat dan glukosa dalam berbagai sampel farmasi dan makanan dengan menggunakan elektroda pasta karbon yang dimodifikasi. Ini tahapan yang kita lakukan, mulai dari sintesis metal, sintesis europium grafen oksida, nanokomposit kita analisis dengan XRD, VSM, UV-Vis, FTIR, kemudian kita lihat SRD lagi, VSM lagi, UV-Vis, dan seterusnya sampai kita dapatkan nanoelektroda, dan kita lakukan dengan voltametri untuk melihat bagaimana penggunaan ini di tahun pertama, dan di tahun kedua kita sudah pemilihan dan optimasi untuk desain sensor pada tahun kedua. Instrumen yang kita gunakan dalam riset ini adalah berbagai instrumen voltametrik, Gamri Potentiostat seri G750 USA, kemudian kita menggunakan FTIR, kemudian kita menggunakan SEM, kemudian kita menggunakan VSM juga kita gunakan dalam konfirmasi untuk struktur yang kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, berikut kita sampaikan penelitian yang kita lakukan. Ini pada waktu kita berada di Tanjung Malen di Laboratorium Sensor Universitas Pendidikan Sultan Idris. Pada tahun 2019 kita berada di laboratorium di mana kita bekerja dalam pembuatan sensor, dan ini adalah sensor yang kita sudah modifikasi dan ini kita sudah uji. Ini juga sensor yang kita ajukan sebagai salah satu desain prototipe produk yang akan kita pateni, yaitu memodifikasi sensor single wall carbon nanotube yang kita modifikasi dengan beberapa herbisida untuk aplikasi sensor. Nah, ini gambar di mana kita melakukan pencampuran dan pengujian, dan ini adalah hak cipta yang kita hasilkan. Yang pertama, kita menghasilkan apa yang kita sebut dengan prototipe material layer herbisida nanohibrid, ya, untuk sensor askorbat dan glukosa dengan elektroda yang dimodifikasi. Kemudian kita juga menghasilkan teknologi tepat guna, sintesis dan karakterisasi material air herbisida nanohibrid untuk sensor askorbat dan glukosa. Kemudian kita juga menghasilkan prototipe dan desain elektroda berbasis multi-wall carbon nanotube yang dimodifikasi silikon parafin untuk sensor elektrokimia. Pada akhir sekarang, pada tahun ini, kita juga akan menyelesaikan satu publikasi untuk yang terakhir, ya, ada draft publikasi kita yang berkaitan dengan surface modification terhadap surface modification dari sensor yang kita kembangkan itu. Ini beberapa hasil data yang kita dapatkan di laboratorium yang kita gunakan. Kemudian ada beberapa publikasi yang kita sudah dapatkan. Kita bisa lihat di publikasi yang ada di Scopus yang sudah kita publikasikan. Sampai untuk luaran publikasi yang dihasilkan dari riset
kerjasama luar negeri ini bersama Prof. Ilyas, Ibu Nur Hayati Hasim pada tahun 2020 ini cukup banyak ya. Namun yang cukup menggembirakan adalah ada di Chemical Papers dengan judul Chitosan as Coating Material Enhancing the Control Release Behavior of Zinc Hydroxide Nitrate Sodium Dodecyl-sulfate Bispiribak Mono Nano Composite. Jadi ini yang kita hasilkan ya. Ini dimuat di salah satu jurnal, namanya adalah Chemical Papers, jurnal Scopus Q2 ya, yang diterbitkan oleh Springer Link ya, Springer Link. Nah, ini adalah bagian dari riset kolaborasi kerjasama luar negeri yang kita maksudkan tadi, yaitu dalam rangka pembuatan sensor berbahan baku herbisida ya, SDS, sodium dodecyl sulfat. Kemudian publikasi kedua kita adalah itu yang kita lakukan setelah itu adalah pada New Journal of Chemistry. Ini adalah jurnal Q1. Ini juga merupakan kolaborasi kita dengan Prof. Ilyas, yang mana di sini jurnal ini kita menulis dengan judul The Impact of Hygroscopic Chitosan Coating on the Control Release Behavior of Zinc Hydroxide Nitrate Sodium Dodecyl Sulfate Imidacloprid Nanocomposite. Ini juga merupakan riset dalam rangka mengembangkan uji coba dari elektroda yang sudah kita buat berdasarkan herbisida tersebut. Kemudian kita juga menulis di Journal Porous of Material ya, di Journal of Porous Material. Ini yang terbaru, yaitu sintesis dan karakterisasi of zinc hydroxide nitrate sodium dodecyl sulfate fluanzinam nanohost for release properties. Ini dia, ini dimuat di jurnal Q2. Ini adalah jurnal of porous material ya, Journal of Porous Material yang diterbitkan oleh Springer Link ya, ini jurnal Scopus Q2. Dan untuk mengakhiri kerjasama riset luar negeri ini, kita akan mengirimkan satu paper lagi yang saat ini sudah kita submit di jurnal. Berkemungkinan kita akan submit di jurnal sensor, karena pada awal dulu kita mulai berkolaborasi, kita juga sudah berhasil mempublikasikan di jurnal sensor Q1 dengan impact factor 3,2. Demikianlah yang dapat kami sampaikan untuk luaran riset kerjasama luar negeri yang saat ini sedang kita progres. Banyak maaf.